Alkitab mengingatkan kita tentang tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, dan sebagian besar tanda tersebut berkaitan dengan peristiwa di Timur Tengah, khususnya Yerusalem. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tanda-tanda ini dalam Matius dan banyak nubuatan lain di kitab Daniel, Wahyu, dan 2 Tesalonika yang mengarahkan perhatian kita pada akhir zaman. Namun saudara-saudari, tujuan dari semua ini bukan untuk menimbulkan rasa takut atau kecemasan, tetapi agar kita berjaga-jaga dan siap. Firman Tuhan ingin kita hidup dengan penuh pengharapan, mengetahui bahwa dunia ini sementara, dan pada akhirnya Kristus akan datang untuk menjemput kita. Tanda pertama, perang dan kekacauan di Timur Tengah. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yesus berbicara tentang perang dan kekacauan yang akan datang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tanda ini sangat relevan dengan apa yang sering kita lihat di Timur Tengah, wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik dan kekerasan. Konflik ini tidak hanya melibatkan negara-negara tetangga, tetapi juga melibatkan kekuatan dunia yang lebih besar. Namun lebih dari sekadar tanda akan datangnya akhir zaman, ayat ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa dalam situasi apapun, kita dipanggil untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dunia ini sedang menuju pada puncak rencana Allah, dan semua tanda ini adalah pengingat bagi kita untuk hidup dalam pengharapan dan menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena kedatangannya semakin dekat. Tanda kedua di akhir zaman, pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Nubuatan tentang pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem terdapat dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2, dan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Firman Tuhan di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 berkata, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2, diperintahkan untuk mengukur bait suci Allah, mezbah, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, namun diminta untuk mengecualikan pelataran luar, karena bagian itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Arti dari tindakan mengukur ini dapat dimaknai sebagai simbol pemeliharaan atau perlindungan Allah atas umatnya. Sementara di sisi lain, pelataran luar yang tidak diukur menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain akan diberi kekuasaan untuk menguasai atau menindas selama periode waktu tertentu. Ini merupakan bagian dari nubuatan mengenai penderitaan dan kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman, terutama di Yerusalem yang disebut sebagai kota suci. Peristiwa ini menunjukkan konflik rohani dan kekuatan jahat yang akan mengganggu Bait Allah dan umat percaya. Firman selanjutnya terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Firman ini berbicara tentang seorang tokoh yang dikenal sebagai lawan atau manusia durhaka yang akan meninggikan diri di atas segala sesuatu yang dianggap sebagai Allah atau objek penyembahan. Bahkan ia akan duduk di dalam bait Allah dan berusaha menyatakan dirinya sebagai Allah. Ayat ini sebagai salah satu nubuatan mengenai Antikristus, seorang pemimpin yang di akhir zaman akan berusaha untuk mendapatkan penyembahan dan kendali mutlak, termasuk di dalam bait Allah. Tindakan ini mencerminkan pemberontakan tertinggi terhadap Allah, di mana Antikristus akan mencoba meniru kedudukan dan kekuasaan Allah, menyesatkan banyak orang agar mengikutinya. Kedua ayat ini menunjukkan peran penting bait Allah di Yerusalem dalam nubuatan akhir zaman.
Bait Allah menjadi simbol kehadiran dan kekudusan Allah. Namun pada masa kesengsaraan besar, akan terjadi upaya dari kekuatan jahat untuk menodainya dan menguasai tempat tersebut. Di tengah ancaman dan penindasan ini, Allah tetap memegang kendali dan umatnya dipanggil untuk tetap setia serta berjaga-jaga. Tanda-tanda ini menjadi pengingat bahwa kedatangan Kristus semakin dekat dan bahwa Allah akan mengakhiri setiap bentuk kejahatan dan memulihkan segala sesuatu sesuai rencananya. Di mana dikatakan bahwa di akhir zaman akan ada kegiatan rohani yang besar di Yerusalem. Banyak orang percaya dan teolog meyakini bahwa pembangunan kembali bait Allah merupakan salah satu tanda utama yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus. Tindakan ini adalah puncak dari pemberontakan melawan Allah, di mana antikristus akan menodai tempat ibadah dan menggantinya dengan penghormatan kepada dirinya sendiri atau kepada sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Peristiwa ini juga melambangkan bahwa dunia akan memasuki masa kesengsaraan besar, di mana banyak orang akan mengalami penderitaan, penindasan, dan ujian besar terhadap iman mereka. Namun nubuatan ini juga menunjukkan bahwa antikristus dan segala kekuatan jahatnya memiliki batas. Setelah kekejian itu mencapai puncaknya, Allah telah menetapkan pemusnahan atas yang membinasakan itu. Hal ini berarti bahwa pada akhirnya Allah akan menghakimi dan memusnahkan antikristus serta mengakhiri masa kesengsaraan besar. Tanda ketiga di akhir zaman, kedatangan antikristus dan kesengsaraan besar. Firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat 27, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nubuatan dalam Daniel 9 ayat 27 menggambarkan seorang pemimpin akhir zaman yang dikenal sebagai antikristus. Dalam ayat ini, ia akan mengikat perjanjian dengan banyak orang selama 1 periode yang disebut 1 kali 7 masa, yang umumnya dipahami sebagai 7 tahun. Namun di tengah periode ini, setelah 3,5 tahun, antikristus akan menghentikan semua ibadah, termasuk korban sembelihan dan persembahan di bait Allah. Ia akan mendirikan sesuatu yang disebut kekejian yang membinasakan, yang merupakan simbol penodaan terhadap tempat ibadah yang kudus. Tindakan antikristus ini menandakan puncak dari pemberontakan melawan Allah. Ia akan menodai bait Allah dan menggantikannya dengan penyembahan kepada dirinya sendiri atau sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Keberadaan kekejian ini juga menggambarkan bahwa dunia akan memasuki masa kesengsaraan besar, di mana umat manusia akan mengalami penderitaan, penindasan, dan ujian yang berat terhadap iman mereka. Meskipun nubuatan ini menunjukkan kegelapan yang akan datang, kita diingat bahwa Allah telah menetapkan akhir bagi antikristus dan kekuatan jahatnya. Setelah masa kesengsaraan mencapai puncaknya, Allah akan menghakimi dan memusnahkan yang membinasakan, mengakhiri segala penindasan, dan mengembalikan keadilan. Bagi kita sebagai orang percaya, ayat ini mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan berpegang teguh pada iman kita, meskipun situasi yang akan datang mungkin sulit. Kita diajak untuk mengingat bahwa kuasa jahat tidak akan bertahan selamanya. Allah memiliki rencana dan keadilannya yang sempurna. Kita dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Kedatangan Kristus akan membawa kelepasan dan pemulihan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk
dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.